Kami dari kelompok 10 akan melakukan presentasi berupa analisis PT Paranjaya Rizky Cilancang. Next. PT Paranjaya ini merupakan anak perusahaan dari Holland Indonesia yang berfokus pada industri agroindustri modern dan berkelanjutan berupa sistem inovatif apartemen ayam dan mengadopsi teknologi IoT dengan visi misi yang tertera pada layar. Untuk melakukan analisis eksternal perusahaan, kami menggunakan dua framework. Yang pertama ada Pestle Analysis, yang kedua ada Porter Favors. Menunjukkan hasilnya bahwa PT Paranjaya mampu menghadapi dinamika eksternal dengan baik, serta memiliki persaingan industri yang masih sehat namun cukup kompetitif dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Next. Kemudian untuk analisis internal kami menggunakan IFAS, pemetaan kekuatan dan kelemahan, yang mana nanti di Space Matrix akan didapatkan hasil berupa enterprise ini berada di kuadran satu, kuadran agresif dengan kemampuan yaitu posisi unggul apabila memaksimalkan peluang dan kekuatan dan juga peluang untuk ekspansi dan pertumbuhan yang cepat. Kemudian kami menganalisis requirements perspektif katalog, yaitu kami menggunakan 4 perspektif di sini, yaitu financial, customer, internal, dan juga learning and growth. Nah, di sini setiap perspektif kami petakan ke masing-masing 2 requirement. Jadi totalnya ada 8 requirement yang bisa dilihat di slide. Next. Berdasarkan value chain strategi dari PT Paranjaya Rizky Cilencang menunjukkan bahwa aktivitas utama beserta aktivitas pendukung mendukung efisiensi produksi serta daya saing bisnis di bidang agribisnis modern. Next. Kemudian kami juga selanjutnya memetakan tersebut ke diagram Norton-Kaplan dengan melihat dari 4 perspektif yang sudah disebutkan. Kemudian kami mendapatkan calon inisiatif yang akan kami gunakan nantinya, mendapatkan sebanyak 16 inisiatif. Kemudian kami di sini membuat bisnis aktor diagram untuk menentukan siapa-siapa saja aktor yang terlibat dalam kegiatan perusahaan. Nah, di sini ada aktor internal maupun aktor eksternal. Totalnya ada 13 aktor yang kami analisis. Kemudian di sini bisa dilihat ada masing-masing deskripsi kerja dari masing-masing aktor. Next. Nah, di sini adalah aktor cooperation viewpoint yang merupakan pengembangan dari bisnis aktor diagram. Di sini kami memetakan interaksi dan juga kolaborasi antar aktor, di mana di sini kami ada menambahkan business interaction dan juga business collaboration. Nah, di sini ada aktor internal dan juga eksternal sama seperti sebelumnya, namun aktor internalnya dipecah menjadi dua, office dan field atau yang di lapangan. Next. Selanjutnya yaitu mengenai capability mapping dari PT Paranjaya menunjukkan bahwa kekuatan utama terdapat pada operasional secara infrastruktur organisasi, adapun area lemahnya dan tantangan terdapat pada kapabilitas strategi seperti manajemen risiko dan marketing digital, serta untuk perbaikannya berfokus pada strategi bisnis serta manajemen risiko dan pemasaran, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan serta scalable. Next. Kemudian untuk bagian value stream diagram, di sini kami mendapatkan total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus kegiatan bisnis yaitu 710 jam dengan total waktu kerja aktifnya yaitu 55 jam sendiri. Kemudian didapatkan juga activity ratio-nya berupa sekitar 8% yang mana itu menunjukkan kalau itu merupakan implikasi dari activity ratio yang rendah. Tapi ini bisa dijelaskan karena kenapa? Karena ada faktor idle time dan juga yang kedua ada faktor biologis di mana ayam itu sendiri pertumbuhannya tidak bisa dilakukan secara lebih cepat ataupun lebih lambat, ataupun tidak bisa dilakukan secara instan. Kemudian untuk value stream modeling sendiri, ini merupakan langkah lanjutan dari pemetaan antara visual uh, stream diagram dan juga capability mapping yang gunanya untuk apa? Gunanya untuk penciptaan nilai pelanggan, yang mana ini merupakan gambaran korelatif antara resource yang dipunyai oleh perusahaan dengan proses bisnis yang dijalankan, yang gunanya untuk apa? Gunanya untuk identifikasi efisiensi dan juga pada akhirnya bisa digunakan untuk development. Seperti itu. Selanjutnya itu mengenai business process model annotation dari PT Paranjaya Cilencang menunjukkan bahwa
Proses bisnis diawali dengan pengadaan DOC ayam, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi DOC, pemeliharaan ayam, serta monitoring harian pada ayam tersebut. Dilanjutkan dengan proses panen, pengiriman, dan konsumen akan menerima hasil panen dari ayam tersebut. Next. Selanjutnya adalah hosting country, di mana ini merupakan diagram untuk memetakan antara misi, goals, dan juga inisiatif yang saling berkaitan. Karena kami memiliki 4 misi, maka kami membuat 4 diagram hosting country. Nah, di sini kami telah melakukan perhitungan sesuai dengan rumus yang telah ditentukan. Kemudian untuk yang memiliki nilai tertinggi, kami jadikan sebagai prioritas. Nah, di sini kami mendapatkan 7 inisiatif prioritas, yaitu inisiatif 1, 2, 3, 4, 9, 10, dan juga 12. Next. Nah, dari 7 inisiatif prioritas tadi, kami petakan menjadi action to be taken, yaitu aksi yang bisa dilakukan untuk memenuhi inisiatif prioritas yang telah ditentukan tadi. Nah, di sini kami memetakan dari satu inisiatif menjadi 4 aksi yang bisa dilakukan untuk memenuhi masing-masing inisiatif. Next. Kemudian untuk merangkum dari presentasi hari ini, kami telah mendapatkan 7 inisiatif yang bisa kami wacanakan atau kami usulkan kepada enterprise dengan implementasinya sebenarnya terbagi ke dalam 4 sektor atau section besar, yaitu yang pertama ada ekspansi pasar dan peningkatan pendapatan secara agresif yang diimplementasikan melalui inisiatif nomor 1, 3, dan 4. Kemudian section 2 yaitu berupa memperkokoh benteng keunggulan dari segi kompetitif yang diimplementasikan oleh inisiatif 9 dan 10. Yang ketiga, section ketiga itu inovasi untuk pertumbuhan jangka panjang yang diimplementasikan oleh kode inisiatif 12. Dan kemudian yang terakhir atau adalah implementasi dari section yaitu mitigasi risiko untuk growing reservation yang diimplementasikan oleh kode inisiatif nomor 2. Kemudian untuk selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.